My life be like, yeah, my life be like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif filsafat perealisme dan esensialisme. Tapi sebelumnya di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya kata perspektif itu juga bisa diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Jadi sudut pandang filsafat perealisme dan esensialisme, atau juga bisa pandangan filsafat perealisme dan esensialisme. Tapi di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pandangan preanalisme, pandangan filsafat preanalisme. Jadi aliran filsafat preanalisme itu menegaskan bahwa pendidikan itu diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual. Nah, ini diarahkan kepada siapa? Yaitu kepada anak didik melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal dan absolut, ya. Terus preanalisme ini melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern atau zaman seperti sekarang ini itu telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi krisis ini gitu ya. Jadi preanalisme ini memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan yang lampau ya, atau kebudayaan nenek moyang. Kemudian preanalisme ini juga berpendapat bahwa untuk mengatasi gangguan kebudayaan itu diperlukan adanya usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral. Dan inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Kemudian ada pun jalan yang ditempuh itu adalah dengan cara regresif. Maksudnya regresif ini apa? Yakni kembali kepada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Seperti itu. Kemudian perkembangan konsep-konsep preanalisme ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam pokok pikirannya, Plato ini menguraikan ilmu pengetahuan dan nilai itu sebagai manifestasi dan hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial itu hanya akan mungkin terwujud bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Di samping itu pula, menurut Plato, manusia secara kodratnya itu memiliki 3 potensi, yaitu ada nafsu, ada kemauan, dan akal. Nah, program pendidikan yang ideal itu adalah berorientasi kepada ketiga potensi itu agar apa? Yaitu agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat itu dapat terpenuhi. Ide-ide Plato tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih mendekatkan kepada dunia realita. Nah, tujuan pendidikan menurut Aristoteles itu adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, aspek fisik, intelektual, dan emosi harus dikembangkan secara seimbang, bulat, dan totalitas. Sebagaimana tujuan Aristoteles, maka Thomas Aquinas itu mengemukakan pandangannya tentang tujuan pendidikan sebagai usaha. Usaha untuk apa ya? Ini untuk mewujudkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri individu agar menjadi aktif dan menjadi aktual. Dengan demikian, guru ini berperan terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Pandangan preanalisme ini memandang masa lampau itu adalah masa yang cukup dijadikan pedoman ya. Sementara pendidikan Islam memandang pendidikan perlu pencapaian tujuan. Oleh karena itu, tugas pendidikan Islam ini senantiasa kontinu ya, dan tanpa batas. Hal ini karena apa? Karena hakikat pendidikan Islam itu merupakan proses tanpa akhir,
sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Demikian juga tugas yang diberikan pada lembaga pendidikan Islam itu bersifat dinamis dan progresif, mengikuti kebutuhan anak didik dalam arti yang luas. Untuk menelaah tugas pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 pendekatan apa saja, yaitu yang pertama, pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi. Kemudian yang kedua, pendidikan dipandang sebagai pewaris budaya. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, pendidikan dipandang sebagai interaksi antar potensi dan budaya. Mungkin itu penjelasan dari pandangan filsafat perennialisme. Baik, selanjutnya adalah pandangan esensialisme. Jadi pandangan filsafat pendidikan esensialisme ini dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan lama. Karena apa? Karena kebudayaan lama itu telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia ya. Kebudayaan lama dimaksud ini yang telah ada semenjak peradaban umat manusia terdahulu dan berkembang dengan megahnya. Kebudayaan lama melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Esensialisme ini merupakan gerakan pendidikan yang bertumpu pada madhab filsafat idealisme dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari atas, yaitu dari dunia spiritual ya, yaitu Tuhan. Sedangkan aliran filsafat realisme ini berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada upaya menguasai pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin atau mata pelajaran. Akan tetapi, meskipun kaum idealis dan kaum realis berbeda pandangan filsafatnya, namun mereka tetap sepaham dalam hal hakikat manusia yang mereka anut, memberi makna pendidikan bahwa anak ini harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan bimbingan orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum dia sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Dan manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungannya dan lingkungan hidupnya ini mengandung makna pendidikan bahwa generasi muda itu perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Uraian berikut akan memberikan penjelasan ya. Penjelasan tentang pola dasar pendidikan aliran esensialisme yang didasari oleh pandangan humanisme sebagai reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniaan, serba ilmiah, dan materialistik. Untuk mendapatkan pemahaman pola dasar yang lebih rinci, kita harus mengenal dari referensi pendidikan esensialisme. Tujuan umum aliran esensialisme ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya ini mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme ini merupakan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka, dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme ini menerapkan berbagai pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya. Sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan ini bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Sementara, bagaimana dengan tujuan pendidikan? Jadi, kalau tujuan pendidikan ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Dengan demikian, berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Kemudian pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek dan kecerdasan.
Pandangan esensialisme dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan Islam yang menyatakan menerima ilmu dari manapun. Ajaran-ajaran Islam banyak menerangkan prinsip seperti hadis Nabi yang menyuruh untuk menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina ya. Utubul ilma walau bisin gitu. Terus pendidikan seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, yang pasti, setiap teori dalam ilmu pendidikan Islam ini harus mempunyai pertanggungjawaban moral yang Islami pula. Ya, seperti itu. Itu adalah pandangan dari filsafat esensialisme. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.